Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatona dengan NIM 2121 0107 0032. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi-materi pada mata kuliah fikih. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Definisi fikih dan urgensinya. Fikih secara bahasa artinya paham, sedangkan menurut istilah artinya mengetahui hukum syarak yang diambil dari dalilnya, seperti mengetahui bahwa niat dan dalam wudhu adalah wajib. Ada beberapa faktor yang menunjukkan pentingnya belajar fikih diantaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, syarat diterimanya amalan ibadah. Yang ketiga, menambahkan nilai pahala. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi dan menghindarkan perpecahan. Yang kelima, kebaikan individu dan masyarakat. Sejarah perkembangan ilmu fikih. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang merupakan salah seorang ulama fikih usul fikih dari Mesir, dalam sejarahnya fikih terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup. Pada periode ini Rasulullah lah yang menjadi satu-satunya rujukan fatwa umat Islam. Pada periode kedua adalah pada masa sahabat Nabi. Pada periode ini, banyak persoalan-persoalan agama muncul yang tidak ditemui pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Otomatis, para sahabat melakukan ijtihad, memutuskan perkara, memberikan fatwa, menetapkan hukum syariat dengan tetap mengacu pada hukum periode pertama. Periode ketiga yaitu periode tabi'in dan para imam mujtahid. Pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tetapi juga karena semakin luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan pluralitas sosiokultur dan geografis. Aliran-aliran ilmu fikih terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aliran Syafi'iyah atau aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin bisa juga disebut aliran jumhur ulama dan aliran Syafi'iyah. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Yang kedua, aliran Hanafiyah atau fuqaha. Aliran ini juga disebut aliran fuqaha karena dalam membangun teori usul fikihnya hanya dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka. Yang ketiga, aliran mutaakhirin. Metode ini merupakan gabungan antara metode mutakalimin dan metode fuqaha. Mereka memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengemukakan dalil-dalil atas kaidah ini juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikih far'iyah dan relevansinya dengan kaidah-kaidah tersebut. Berikutnya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam itu terbagi jadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua sebagai penguat, pemberi keterangan, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran, melainkan ditetapkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ijma'. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang dan menduduki tempat terakhir, karena qiyas lebih lemah daripada ijma'. Pembahasan berikutnya itu mengenai sejarah 4 mazhab. Yang pertama yaitu Hanafi. Mazhab Hanafi didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan qiyas Hafi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqih Al-Akbar. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih dengan jumlah pengikut terbesar di dunia dengan jumlah pengikut sebanyak 675 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Pada masa Turki Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi kerajaan. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu guru Imam Ahmad, Asy-Syaibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur al-Maturidi, Jalaluddin al-Rumi, dan Bahauddin Naqsyaband. Yang kedua, yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Malik bin Anas atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Sepanjang hidupnya, Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Imam Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi. Salah satu fatwanya banyak baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Selain itu, pemikirannya juga banyak menggunakan tradisi bangsa Madinah. Mazhab Maliki merupakan mazhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat, dengan jumlah pengikut sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Murid atau pengikutnya terkenal adalah Imam Syafi'i, Yahya al-Laitsi, Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun.
Yang ketiga itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Cara pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegangan pada qiyas. Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang bukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam Qaul Qadim atau pendapat yang baru dan Qaul Jadid maksud saya, atau pendapat yang lama. Untuk penyebarannya, mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Murid atau pengikut yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Said Nursi. Yang keempat yaitu Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya, beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Cara pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, Hukum Fulan dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab Hambali merupakan mazhab fikih dengan pengikut terkonsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Az-Zahabi, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengertian dan perbedaan fikih dan syariat. Syariat merupakan tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya yang untuk diikuti. Sedangkan fikih berarti pengetahuan hukum syariat yang bersifat amalia dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Perbedaannya yaitu yang pertama, ketentuan syariat terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Yang kedua, syariat bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, sedangkan fikih itu bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan mereka. Yang ketiga, syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi, sementara fikih itu merupakan karya manusia dan sangat kemungkinan terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, syariat itu hanya ada satu, sedangkan fikih itu berjumlah banyak. Yang kelima, syariat merupakan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keberagaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berarti paham, demikian pula dengan usul. Secara bahasa artinya yang menjadi tempat berdirinya sesuatu seperti akar adalah sebagai penguat tegaknya pohon. Begitu juga usul fikih. Jadi usul fikih menurut bahasa artinya pokok-pokok fikih. Usul secara terminologi artinya dasar atau dalil atau anggaran dasar atau kaidah yang bersifat keseluruhan. Ruang lingkup ilmu fikih diantaranya yang pertama, fikih ibadah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti tata cara taharah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang kedua, fikih muamalah yang membahas tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal maupun haram. Ruang lingkup usul fikih dapat diketahui secara global, diantaranya yang pertama, sumber dan dalil hukum serta berbagai permasalahannya. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. Yang ketiga, metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. Yang keempat, syarat-syarat orang yang berwenang melalui istinbat dengan berbagai permasalahannya. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.